Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ij'alni waziran min ahli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat tiada terhingga kepada kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan umatnya yang taat patuh kepadanya hingga akhir zaman. Ada pertanyaan mengenai bagaimana kita menyikapi sesuatu yang baru, apakah itu tahun baru, suasana baru, rumah baru, atau apapun namanya yang serba baru. Bagaimana menyikapinya? Sungguhnya kalau dalam Islam itu hal-hal yang baru ini memang harus selalu diupdate, harus selalu diperbaharui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Allah menyeru kepada orang-orang yang bertakwa agar selalu bertakwa dan mempersiapkan diri untuk hari esok. Artinya Allah menghendaki umatnya yang beriman dan bertakwa ini agar selalu bersiap, agar selalu baru dalam segala sesuatunya. Jadi jangan sampai ada dalam keadaan stuck atau bahkan lebih buruk. Kata Rasulullah juga demikian kan. Jadi barang siapa yang hari ini lebih buruk, itu maun gitu. Itu terlaknat, celaka. Barang siapa yang hari ini sama saja, itu rugi gitu. Pilihan seorang beriman dan bertakwa itu hanya satu. Khairan, harus lebih baik gitu. Harus lebih baik daripada sebelumnya sehingga dia akan beruntung. Oleh karenanya pantas saja terkorelasi dengan relevan dengan ayat yang tadi dibacakan bahwa memang seorang mukmin muttaqin itu harus mempersiapkan dirinya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Apa yang harus lebih baik gitu. Jadi bukan hanya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, tapi setiap detik, setiap menit seorang mukmin muttaqin itu harus lebih baik gitu. Apa yang harus diperbaiki dalam konteks keimanan, dalam konteks ketakwaan? Tentu saja iman, Islam, ihsan itu saja. Iman harus semakin baik, ihsan harus semakin baik, Islam harus semakin baik. Keislaman kita ini harus semakin baik. Oke. Bagaimana dengan Islam kita? Islam itu kan definisinya al-inqiyadu bi ahkami syariah. Taat patuh, ketundukan kita kepada hukum-hukum syara. Rukun Islam itu. Jadi menjalani hukum Islam dari hari ke hari harus semakin baik. Sholat kita harus semakin baik. Dari sisi waktunya, dari sisi berjamaahnya, dari sisi kehusuannya, semuanya harus semakin baik. Harus semakin meningkat. Itu harus kita tekadkan. Betul bahwa ada hadis menyebutkan bahwa sebagai orang biasa kita ini yazid wa yanqus imannya. Tetapi kita harus bertahan dalam posisi dan punya tekad dalam posisi harus menjadi lebih baik. Jika kita sedang mundur, perbaiki lagi, harus menjadi lebih baik. Jadi seluruh syariat yang Allah syariatkan dalam Islam kita ini harus semakin baik dijalani dalam hidup kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, iman kita. Iman kita ini sangat berpengaruh kepada Islam tadi. Semakin kuat iman kita, maka penyelenggaraan pelaksanaan Islam kita sebagai seorang muslim akan semakin baik, akan semakin maksimal. Apa itu iman? Sudah populer kita dengar. Iqrarun bil lisan, wa i'tiqadun bil jinan, wa amalun bil arkan. Kita sudah melisankan dengan lisan kita bahwa kita yakin Allah itu Tuhan satu-satunya. Kita sudah mengikrarkan bahwa Rasulullah itu adalah Rasul kita, Nabi kita satu-satunya yang kita imani dan kita ikuti kuduannya, kepemimpinannya dan contoh teladannya. Maka oleh karenanya keimanan kita ini betul-betul harus kita pertahankan dan tingkatkan. Dan itu akan berpengaruh kepada keislaman kita. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Semua ini harus terus kita pelihara, kita jaga, kita minta kepada Allah. Di samping kita berusaha agar iman kita ini betul-betul dijaga olehnya. Dan kita sendiri berikhtiar untuk terus menjaga iman kita. Jangan sampai goyah, istiqomah dalam iman. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat,
nasihati saya, dan saya tidak akan pernah bertanya lagi kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, engkau katakan engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam iman itu, konsistenlah dalam iman itu. Ini penting sekali. Jadi bekal kita untuk menyelenggarakan kemusliman kita, keislaman kita adalah iman kita. Nah, manakala Islam dan iman kita sudah mampu kita jaga, mampu kita tingkatkan, maka kita beranjak kepada level selanjutnya, ihsan. Maka seluruh perilaku kita ini, anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Seluruh perilaku kita ini akan mampu dijaga oleh kita. Mengapa? Karena pada saatnya kita mempunyai kesadaran bahwa seluruh perilaku kita dari A sampai Z, dari pagi sampai pagi lagi, dari malam sampai malam lagi, setiap detik, setiap menit, Allah menyaksikan kita. Bahwa seluruh helas napas kita, bahwa seluruh perilaku kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Apabila engkau tidak punya kemampuan melihat Allah, karena memang sesungguhnya demikian, fa innahu yara, maka sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Jadi kesadaran diawasi, kesadaran ditatap, kesadaran dilihat, kesadaran disaksikan, kesadaran dicatat seluruh amaliyah kita ini adalah sangat penting. Akan mampu membuat kita ini menjaga seluruh perilaku kita, menjaga seluruh amalan kita, dan lebih jauh dari itu, selalu meningkatkan, memperbaharui amalan-amalan kita. Inilah makna kebaruan kita. Bukan cuma tahun baru sekali lagi, bukan cuma baju baru, bukan cuma rezeki baru, bukan cuma rumah baru, tetapi baru dalam Islam adalah keimanan kita yang meningkat, semakin baru semakin meningkat, keislaman kita yang meningkat, semakin baru semakin meningkat, keihsanan kita yang semakin meningkat, kesadaran yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita jaga arkanuddin ini, rukun agama ini yang 3 ini, agar kita menjadi orang yang mampu menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Jadilah kita seorang mukmin muttaqin yang pasrah kepadanya sepenuhnya, karena hidup di dunia ini adalah hidup untuk persiapan di masa depan. Itulah orang mukmin yang sebenarnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.